Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Septiana dengan NIM 2009106096. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya. Baik, jadi di sini tuh ada soal ini, ada 4 soal di mana itu ada penyelesaian persamaan linear dengan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Lalu yang kedua ada interpolasi linear, dan yang ketiga metode Gauss-Jordan, dan yang keempat itu ada metode biseksi dan regula falsi. Jadi program saya ini akan uh, untuk menyelesaikan dari persoalan-persoalan ini. Baik, kita langsung saja ke programnya. Di sini, ketika kita menjalankan program akan mengeluarkan output sebagai berikut, yaitu ada menu di sini ada substitusi dan eliminasi, aturan Cramer, interpolasi linear, Gauss-Jordan, metode biseksi, regula falsi, dan exit. Lalu kita pilih saja menunya. Yang pertama itu ada substitusi dan eliminasi. Kita masukkan sesuai soal. A1-nya itu adalah 8, B1-nya 6, dan C1-nya 62. Lalu A2-nya itu adalah 2, B2-nya 2, dan C2-nya adalah 22. Di sini didapatkan bahwa X itu adalah minus 2 dan Y adalah 13. Jadi di sini saya menggunakan rumus yang biasanya digunakan atau rumus manual, yaitu di mana X ini kita gunakan sebagai metode eliminasi. Jadi rumusnya itu adalah X sama dengan C1X dikali B2X dikurang C2X dikali B1X per A1X dikali B2X per dikurang A2X dikali B1X. Sedangkan Y ini kita gunakan sebagai metode eliminasi, di mana nilai X itu akan dimasukkan ke rumus Y. Jadi rumusnya itu adalah Y sama dengan 1 per B1X dikali C1X dikurang A1X dikali X. Maka didapat bahwa dari soal didapat bahwa X itu adalah minus 2 dan Y adalah 13. Lalu menu yang kedua yaitu aturan Cramer. Soalnya sama, A1-nya adalah 8, B1-nya 6, dan C1-nya 62. A2-nya 2, B2-nya 2, dan C2-nya 22. Di sini didapat bahwa X-nya itu adalah 20 dan Y-nya adalah 13. Di sini saya menggunakan rumus dari aturan Cramer, yaitu di mana X sama dengan C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B2 per A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Dan untuk mencari nilai Y sama dengan A1 dikali C2 dikurang A2 dikali C1 per A1 dikali B2 dan A2 dikali B1. Maka didapat nilai X 20 dan Y 13. Lalu yang ketiga, interpolasi linear. Baik, di sini diketahui bahwa dari codingan saya telah menjabarkan dari soal di mana titik X itu adalah titik X yang diketahui itu adalah 2 dan 6, sedangkan titik Y yang diketahui itu adalah 2,10 dan 4,10. Jadi X1-nya itu adalah 2, X2-nya adalah 6, Y1 adalah 2,10, dan Y2 adalah 4,10. Dan X yang diketahui dari soal itu adalah 4,2. Lalu kita
menggunakan rumus interpolasi linear, yaitu Y sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Lalu di sini saya juga ada menggunakan rumus interpolasi linear bawaan dari codingan atau dari NumPy, modul NumPy, yaitu dengan menggunakan np titik interp. Lalu kita masukkan nilai x, xi, dan juga yi. Maka didapat dari perhitungan manual atau menggunakan rumus interpolasi yaitu nilainya 3,2. Begitu juga dari komputasi itu nilainya 3,2 juga. Jadi nilainya sama. Ini adalah grafiknya, menunjukkan bahwa ini adalah interpolasi linear karena dia garisnya lurus, tidak menunjukkan lekukan. Baik, kita lanjut. Joyce Jordan. Dari soal jumlah variabel yang dicari itu ada 4. Kita masukkan sesuai dengan soal 17, 65, lalu minus 13, 50, 84, 12, 16, 77, 18, 25, 56, 23, 11, minus 19, 36, 3, minus 5, 47, 10, dan 18. 10, 18. Baik, di sini diperlihatkan setiap tahapnya, di mana nantinya di bagian ini dia akan dideklarasikan sebagai 0, segitiga bawah dan segitiga atas itu sampai mendapatkan 0. Lalu di sini didapat bahwa X0 itu adalah 4, X1 adalah minus 4, X2 itu minus 1, dan X3 adalah 5,72. Baik, kita lanjut ke metode biseksi. Sebelumnya di codingan Gauss ini saya menggunakan NumPy, itu di mana untuk membuat persamaan matriks itu kita menggunakan modul NumPy dengan fungsi np titik zeros. Lalu untuk mendapatkan posisi nolnya itu kita menjabarkan ini, di mana for J itu di dalam rank dengan rasio MJI per MI. Lalu di sini jika matriksnya itu adalah sama dengan 0, itu maka proses atau nilainya itu nilainya itu sampai dibagikan 0, itu maka proses tidak bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjut ke metode biseksi. Kita masukkan fungsinya sesuai dengan soal itu 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat
2 dikurang X ditambah 2. Lalu nilai batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya adalah 6. Di sini dikeluarkan bahwa nilainya itu tidak memenuhi, jadi proses tidak berlanjut. Di mana nilainya itu tidak memenuhi fx1 dikali fx0 kurang dari 0, maka proses itu tidak dilanjutkan. Jika nilainya itu memenuhi fx1 dikali fx0 kurang dari 0, maka proses itu akan dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke metode Falsi. Dan ini adalah grafik dari biseksi tadi. Jika dia itu biseksi, garisnya itu akan lurus, tidak lekuk. Oke, kita lanjut ke regula Falsi. Fungsi fx itu sama 2 pangkat x 2x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang x ditambah 2. Batasnya sama 1 dan 6. Baik, dari regula Falsi juga nilai itu tidak memenuhi, maka proses juga tidak dilanjutkan, di mana nilainya itu tidak memenuhi fx1 dikali fx0 kurang dari 0. Ini grafiknya. Sama seperti biseksi, jika regula Falsi ini grafiknya itu juga lurus. Di sini dia mengalami lekukan. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.